Salve, saudara-saudariku yang terkasih, ada pernyataan dari saudara kita, Fekas. Dia mengatakan begini, persis kejadian adikku menikah Islam tapi tetap ke gereja, malah menerima komuni. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, memang saudara kita itu karena menikah Islam, itu ya, maka perkawinannya itu sebenarnya tidak sah menurut tata aturan gereja Katolik atau hukum gereja Katolik. Maka karena tidak sah perkawinannya itu, maka dia kehilangan hak untuk menerima komuni kudus. Tapi ini untuk sementara. Maka memang dia tidak bisa menerima komuni sebenarnya, tidak boleh gitu ya. Tapi saudara-saudara yang terkasih, dari kisah ini sebenarnya yang kita syukuri adalah dia tetap kembali ke gereja. Nah, kita sebagai umat Katolik itu harus bersukacita dan juga harus mengapresiasi semangatnya untuk kembali ke gereja Katolik. Itu jangan sampai kita hakimi dia gitu ya. Tetapi juga sekaligus kita beritahu bahwa memang sesuai dengan hukum gereja dia tidak menerima komuni, tetapi dia juga bisa itu hadir dalam gereja, bisa ikut perayaan Ekaristi, hanya memang tidak menerima komuni gitu ya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah kita memberikan solusi kepada dia supaya dia bisa menerima komuni dengan baik ya, sesuai dengan seperti sebelum menikah itu. Maka kalau ada saudara kita itu kita berikan solusi. Solusinya sebenarnya saudara-saudara yang terkasih seperti yang saya ulang-ulang di dalam viti saya adalah dia ya perlu melakukan pengesahan perkawinan secara Katolik atau istilahnya konvalidasi perkawinan ya. Maka dia datang ke pastor paroki menceritakan semuanya. Dan nanti kalau seandainya pasangan hidupnya itu tetap Islam, itu tidak masalah, dia tetap menjadi Islam, tetapi nanti diminta dispensasi perkawinan beda agama kepada Bapak Uskup atau Romo Vikaris Jenderal atau kepada Romo Vikaris Episkopal Teritorial. Yang membantu dalam praktis nanti meminta ini adalah Romo Paroki kok, gitu ya. Pasti dibantu oleh Romo, gitu ya. Jadi tak usah juga panik, tak usah juga pusing. Jadi kita harus menawarkan solusi kepada yang bersangkutan. Lalu tentu saja dia juga mengaku dosa itu ya kepada Romo. Mengapa? Karena dia sudah melakukan banyak kesalahan dan melakukan banyak dosa juga. Kita juga semua kan orang berdosa, itu ya. Jadi kita juga berjuang untuk bertobat, berjuang supaya kita setia ya mengaku dosa di dalam sakramen tobat. Nah, itu yang perlu kita perhatikan kalau ada umat kita yang seperti ini. Jadi jangan sampai kita hanya mengatakan oh dia salah, tetapi kita tidak ya menciptakan suasana yang at home, yang nyaman bagi dia sehingga dia ya tetap menjadi bagian dari kita itu ya sebagai orang Katolik. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, tentu saja kalau ada orang Katolik yang mau menikah beda agama, memang harus kita akui ini ya, harus kita sadari bahwa perkawinan beda agama itu adalah halangan perkawinan yang sah. Jadi kalau dilangsungkan itu tanpa dispensasi itu perkawinan itu tidak sah, ya. Apalagi kalau tidak mendapatkan dispensasi atas perkawinan beda agama, lalu menikah lagi di luar gereja Katolik, berarti ada dua pelanggarannya, itu ya. Ya, pelanggaran pertama tidak meminta dispensasi atas perkawinan beda agama, lalu pelanggaran yang kedua tidak menikah, ya, sesuai dengan aturan gereja Katolik di dalam gereja Katolik, yaitu tidak menikah di hadapan Romo, di hadapan dua orang saksi, dan tidak menikah di dalam gereja Katolik. Jadi itu saudara-saudara yang terkasih yang perlu kita perhatikan kalau ada saudara kita. Semoga dari saudara kita Fekas ini ya bisa membereskan perkawinannya dan bisa kembali menjadi orang Katolik secara penuh. Ya, silakan ya beritahu kepada saudara kita itu dan kalau perlu itu beritahu ya supaya dia datang ke pastor paroki untuk membereskan perkawinannya. Itu saudara-saudariku yang terkasih yang perlu kita perhatikan. Tuhan memberkati. Amin.